S2 Aksi Ruby. Pak, di bawah ada tamu. Bianti memberitahu Julian kalau di lantai bawah rumah ada tamu yang menunggu. Siapa yang bertamu pagi-pagi begini, Bi? Tanya Julian yang baru saja keluar dari kamar. Non Ruby, Pak. Ruby? Mau apa Ruby datang pagi-pagi buta begini? Good morning, Pak. Tak lama, Anesha muncul keluar dari kamarnya. Morning, honey. Julian membalas lalu mereka pun berjalan turun ke lantai bawah bersama-sama. Katanya ada Kak Ruby di bawah. Apa dia bilang sama kamu mau ke sini? Tanya Julian pada Anesha. Hah? Ada Kak Ruby? Pagi-pagi begini. Ada apa ya? Anesha pun keheranan dan bertanya-tanya. Mereka terus berjalan dan sampai di ruang tamu di mana Ruby menunggu. Ruby langsung berdiri dari duduknya sambil tersenyum ramah terkhusus pada Julian. Hai, selamat pagi. Hai, Kak. Kaget banget ada Kak Ruby pagi-pagi ke sini. Jawab Anesha. Kaget ya? Ada apa, Ruby? Siapa yang mau kamu temui? Tanya Julian to the point. Kalian, ini aku bawain sarapan. Karena aku tahu Tante Rin lagi dirawat di rumah sakit, aku berusaha keras buat masak persis kayak yang dimasak sama Tante Rin. Silakan. Julian merasa heran dengan alasan Ruby datang. Aneh saja, untuk apa Ruby datang membawakan sarapan? Di rumah saja ada 3 juru masak yang tentunya siap siaga menyiapkan makanan untuk Julian dan Anesha walaupun Rinjani tidak ada. Wah, ngapain repot-repot sih, Kak? Ya ampun, tapi by the way, makasih banyak ya atas perhatiannya. Dan Anesha merespon dengan hangat. Sama-sama, Nesh. Kamu nggak perlu kayak gini. Setiap hari setiap waktu urusan makanan selalu siap sedia dengan bantuan para art. Kenapa kamu repot-repot begini? Kata Julian membuat Ruby merasa kikuk. Cuma inisiatif aja Om. Ya sekalian menghibur juga. Karena aku tahu kalau Om Julian sama Nesha pasti lagi nggak baik-baik aja. Jadi ya sekalian menghibur dan ngasih semangat. Ini semua karena aku tuh sayang banget sama Tante Rin. Aku selalu ingat gimana Tante Rin sayang banget ke aku nggak peduli walaupun beliau sempat berkonflik sama mami aku. Julian semakin tak nyaman dengan apa yang dijelaskan oleh Ruby. Rasanya memang terlalu mengada-ngada dan tak pantas dibahas di situasi seperti ini. Nesha, nanti kamu berangkat sekolah sama Pak Rashid ya. Papa mau berangkat sekarang. Kata Julian, dia memutuskan untuk segera berangkat tanpa sarapan terlebih dahulu. Loh, Papa nggak sarapan dulu? Tanya Anesha keheranan. Ya kok Om Julian langsung berangkat? Apa nggak sarapan dulu? Tanya Ruby ikut nimbrung dan sok perhatian. Enggak. Papa berangkat sekarang ya. Pelajar yang fokus, nanti di sekolah jangan jajan sembarangan. Julian mengecup kening Anesha dan benar-benar berpamitan. Papa nggak sarapan? Tanya Anesha masih, lalu ia memberi kecupan pada punggung tangan Julian. Nggak sayang. Papa ditungguin buat rapat penting. Julian berdalih. Sepagi ini? Iya. Papa berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah hati-hati ya, Pak. Julian benar-benar pergi dan mengabaikan Ruby. Ruby kesal dan kecewa karena sikap penolakan Julian begitu kentara sehingga membuat dirinya merasa sangat tidak berguna. Kenapa Om Julian langsung cabut? Bahkan gak sarapan dulu. Apa karena ada aku? Kok Om Julian begitu sih? Batin Ruby dan hatinya benar-benar kesal. Kak Ruby benar-benar masakin ini buat aku dan Papa. Dalam rangka apa sih? Kok kayaknya spesial banget? Kata Anesha yang berjalan menghampiri lebih dekat ke arah Ruby. Bukan dalam rangka apa-apa kok, Nesh. Ya pengen aja karena kakak tuh peduli banget sama kalian. Jawab Ruby. Baik banget sih Kak Ruby. Iya dong. Waktu kecil, kakak tuh udah nyaman banget sama mama papa kamu.
makanya kayak ke saudara aja gitu. Makasih banyak ya, Kak. Anesha tak mencurigai apa-apa. Anesha memandang kedatangan Ruby sebagai kebaikan murni tanpa maksud apapun. Ya udah yuk dimakan. Iya, Kak. Makasih. Rani masih setia berjaga. Dia begitu telaten merawat Rinjani bahkan lebih telaten dari para perawat sekalipun. Apa sih nggak rewel, Ran? Tanya Rinjani. Enggak kok. Dijagain sama Mas Iqbal, mustahil banget saya rewel. Saya itu anak papa banget pokoknya. Hari ini Mas JP pulang cepat, cuma ada agenda rapat internal, habis itu langsung ke sini. Nanti kalau Mas JP ada agenda penting banget, tinggal bilang aku aja. Aku siap buat A+ lagi. Kata Rani. Sayang banget sama kamu, Ran. Makasih ya. Yalah kayak ke siapa aja. Kita tuh udah sama-sama sejak bocah. Perasaan kita tuh udah kayak lebih kayak saudara, iya nggak? Kamu ngerasa juga nggak? Iya dong. Nah makanya, kurang-kurangin lah sungkan kayak gitu. Iya, Besti. Al sama nih apa udah nyampe di Amrik? Udah. Dari tadi mereka ngechat. Minta VC juga, tapi aku nggak mau angkat. Why? Aku nggak mau mereka tahu kalau aku lagi terbaring di sini. Mereka tuh harus menikmati waktu mereka tanpa mengkhawatirkan aku. Jadi Al sama Ney nggak tahu kamu dirawat sekarang? Enggak. Sengaja aku tutup-tutupi. Ya ampun, baik banget sih kamu, Rin. Haruslah. Mereka kan anak-anakku, mereka nggak boleh kehilangan momen. Biarlah aku sakit di sini. Tuh ada Mas JP, ada kamu, ada Nesha. So, aku nggak mau membuat mereka cemas. Mama idaman banget. Ney benar-benar anak mantu paling beruntung di abad ini. Goda Rani dengan gurauan ciri khasnya. Lebei. Fakta. Walau sedang sakit, tapi Rinjani tidak merintih karena dia ditemani oleh orang-orang yang benar-benar membuatnya nyaman. Sementara itu, Rinjani tidak tahu kalau pagi ini, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Ruby datang membawakan sarapan untuk Julian dan Nesha. Kebaikan Ruby sedikit tidak masuk akal, bukannya tidak bermanfaat, tapi harusnya Ruby tahu kalau di rumah Julian sudah ada banyak art yang siap sedia menyajikan makanan setiap waktu. Sikap Ruby mulai menghantui ketenangan Julian. Tadinya Julian ingin menanggapi santai, Julian tak ingin berburuk sangka, tapi kedatangannya pagi ini sungguh mengusik ketenangan Julian. Apa tujuan Ruby datang bawa-bawa sarapan? Aneh, lamunkan Julian di sela-sela jeda rapat umum yang sedang digelarnya pagi ini. Mudah-mudahan gak ada maksud apa-apa walaupun sebenarnya aku heran, batin Julian lagi. Para peserta rapat, yang merupakan para petinggi perusahaan dan beberapa staf perwakilan dari tiap divisi di perusahaan. Mereka sampai merasa heran dengan sikap Julian yang lebih banyak melamun pagi ini. Pak Julian banyak melamun, pasti lagi mikirin istrinya yang lagi sakit. Bisik salah satu staf. Sesayang itu Pak Julian pada istrinya, sampai dilamunin segitunya loh. Sayang banget dong. Pak Julian kan emang tipe-tipe family man idaman. Julian juga sampai tidak sadar kalau beberapa orang berdesas-desus membicarakannya. Tapi yang pasti, kedatangan Ruby pagi ini benar-benar mengganggu ketenangannya. Nayara dan Al tiba saat hari sudah gelap. Karena terlalu capek, Nayara sampai sadar tak sadar diangkut oleh Al menuju ke taksi untuk segera meluncur ke apartemen Al yang ada di kawasan Harvard Square di Cambridge, Amerika Serikat. S2 segera biasakan diri. Al membaringkan Nayara dengan sangat hati-hati. Kasur berukuran single itu harus segera diganti karena mulai sekarang akan ada Nayara yang akan menikmati empuknya bed itu. Setelah dibaringkan, Al juga membukakan sepatu dan juga kaos kaki yang dipakai oleh Nayara. Saking lelahnya, Nayara sampai benar-benar tertidur pulas dan tak terganggu dengan apa yang Al lakukan padanya. Capek apa gimana sih, Yang? Emang boleh tidur sepulas ini? Bisik Al sambil iseng menggelitiki telapak kaki Nayara, tapi Nayara bergeming tidak terpengaruh. Lanjut, Al membaringkan tubuh jangkungnya dengan posisi sejajar dengan Nayara.
Tidak merasa lelah dan tidak merasa ngantuk sama sekali, Al malah memperhatikan wajah Nayara yang sedang tertidur. Walaupun tidurnya agak mangap, itu sama sekali tidak berpengaruh. Kamu memang menarik, aku itu sejak pertama kali kita bertemu. Ucap Al sambil mengusap-usap pipi Nayara dengan lembut. Masa sih? Al kaget saat tiba-tiba Nayara menyahut sambil tersenyum tapi masih dengan mata terpejam. Hah? Dari tadi cuma pura-pura tidur? Kebangun pas kamu gelitikin kaki aku, tapi rasanya lemes banget, makanya diam aja. Hehe. Tapi makasih ya udah gendong aku sampai sini. Ucap Nayara dan perlahan dia membuka matanya. Manik matanya langsung bergulir ke sisi kirinya di mana Al berada. Jet lag ya? Kayaknya iya. Aku nggak pernah melewati perjalanan udara sampai seharian penuh begini. Paling juga ke tempat yang dekat-dekat. Lah ini, nyaris 24 jam nggak napakin kaki di bumi, jadi ya nggak biasa gitu. Biasakan diri kamu. Someday, kita akan menjelajah setiap belahan bumi, ke barat timur utara selatan. Ke negeri Atlantis juga kalau perlu. Kata Al sambil bergurau. Hah? Kamu tuh ada-ada aja ah. Telepon mama dulu, kabarin kalau kita udah sampai. Mumpung di sana masih siang, mungkin mama lagi santai kalau jam segini. Suruh Al dan Nayara. Oke. Tasku di mana ya? Ponselnya aku taruh di tas. Nayara mencari tas selempangnya, tapi untuk sekedar mengangkat pundak dan punggung saja rasanya berat sekali. Telepon dari sini aja. Kata Al lalu menyerahkan ponselnya pada Nayara. Boleh? Ya bolehlah. Nayara masih agak ragu untuk menguasai ponsel milik Al, padahal Al tidak membatasi Nayara untuk memakai barang pribadinya. Nayara mencari nomor Rinjani di kontak Al dan menemukan satu nomor dengan nama Beloved Mom dengan emotikan hati warna putih. Sweet banget, jadi pengen tahu nomorku di save pakai nama apa di kontak kamu. Gumam Nayara sambil tersenyum ke arah Al. Belum diganti, masih sama kayak pas pertama kali aku save nomor kamu. Aku Yal. Nanti diganti ya? Pinta Nayara. Ya, ntar aku ganti jadi beloved wife. Jawab Al membuat Nayara tersipu. Bisa aja. Nayara segera menelpon Rinjani dari nomor Al. Menunggu beberapa saat, teleponnya diangkat, dan Nayara segera menyalakan mode loudspeaker agar Al juga bisa dengar suara mamanya. Halo, Al? Kalian udah nyampe ya? Sapa Rinjani dengan suara yang parau. Udah, Mah. Suara mama kok parau banget? Mama kenapa? Mama sakit? Tanya Al tampak cemas. Nayara juga terlihat cemas mendengar suara Rinjani yang terdengar tidak fit. Cuma butuh istirahat aja kok, Al. Kalian udah sampai apa kan? Nei baik-baik aja kan? Apa dia jet lag dan langsung istirahat? Rinjani segera mengalihkan pertanyaan Al. Sungguh Rinjani tak ingin putranya tahu kondisinya saat ini. Ya udah, pokoknya mama wajib ambil istirahat sampai badan mama fit lagi. Iya, Al. Aku sama Nei barusan nyampe, sekitar 10 menit yang lalu. Alhamdulillah, syukurlah. Ini mama lagi sama papa. Papa bilang, selamat bersenang-senang buat kalian berdua. Kalian gak boleh pergi sendiri-sendiri, jaga Nei baik-baik. Antar dia ke tempat-tempat yang mau dia tuju ya. Kata Rinjani syarat akan nasihat dan wanti-wanti untuk Al. Mendengar perkataan sang mama mertua, Nayara semakin tersanjung dan merasa sangat disayangi. Sungguh hidupnya menjadi semakin indah setelah menjadi bagian dari keluarga Prawira. Ini Nay lagi dengerin mama ngomong, sampai mesem-mesem nih dengerinnya. Kata Al sambil menggoda. Nay? Sapa Rinjani. Iya, Mah. Masih agak ragu untuk menyebut Rinjani dengan sebutan Mah karena selama ini ia terbiasa dengan sebutan Tante. Jaga pola makan ya, kamu gak akan kesulitan kok nyari bahan makanan sehari-hari, kamu tinggal ke Asian Market aja. Kamu bisa dapat beras, sayuran sama bahan masakan lokal. Kata Rinjani. Siap, Mah.
Jangan cemas, aku akan pastikan Al selalu makan 4 sehat 5 sempurna setiap hari. 6 kenyang. Sambung Al. Di seberang sana, Rinjani dan Julian pun kompak tersenyum lebar dengan obrolan itu. Lega deh jadinya. Mama percaya kalian bisa beradaptasi dengan cepat di sana, terutama kamu, Nei. Iya, Mah. Mah, VC ya? Kok dari kemarin gak mau VC sih? Pinta Al yang meminta agar panggilan dialihkan ke video call. Jangan sekarang, Al. Wajah Mama tuh lagi breakout. Gak enak dilihat banget. Rinjani berdalih, padahal dia tetap tak ingin Al dan Nayara tahu kalau saat ini ia sedang terbaring lemah di rumah sakit. Kenapa, Mah? Mama habis treatment kah? Kok bisa sampai breakout? Selama ini kulit Mama tuh selalu flawless dan gak ada masalah. Tanya Nayara merasa heran. Iya, Nei. Gak tahu nih, kayaknya sih karena belakangan Mama gak menjalani skincare rutin dengan benar karena terlalu sibuk sama urusan kerjaan. Oh gitu? Semoga cepat pulih lagi kulitnya ya, Mah. Iya sayang, amin. Makasih. Dan setelah berbincang cukup lama, mereka pamit dan Rinjani menaruh lagi ponselnya di atas nakas. Gak nyangka banget ya, Mas. Al sama Nei udah bersatu sekarang. Mereka klop. Kayak aku sama kamu. Semoga mereka juga langgeng kayak kita ya, Mas. Semoga, amin. Oh ya, tadi pagi ada Ruby datang ke rumah. Situasi agak sedikit berubah saat Julian membawa kabar soal kedatangan Ruby tadi pagi. Ruby ke rumah tadi pagi? Mau ngapain? Tanya Rinjani keheranan. Entah. Dia datang sambil bawain sarapan buat aku dan Nisha. Aku nggak ngerti apa tujuannya. Tumben-tumbenan, dan jujur aja aku ngerasa canggung. Rinjani terdiam sejenak dan seketika ingat dengan perkataan Rani. Sejak kemarin, Rani mewanti-wanti pada Rinjani soal Ruby. Aku kurang tahu tadi pagi dia langsung pulang atau gimana. Aku nggak sempat makan dan aku tinggalkan dia sama Nesha. Keresahan mulai berhamburan di ruang hati Rinjani. Apa tujuan Ruby? Kenapa datang ke rumah pagi-pagi sekali membawakan sarapan di saat Rinjani tidak ada di rumah? Enggak. Gak mungkin Ruby berpikiran buat jadi duri dalam rumah tanggaku sama Mas JP. Itu terlalu kalau benar niat Ruby kayak gitu. Enggak. Hati Rinjani terus menyangkal berikut ia takut kalau ketakutan Rani akan menjadi nyata. S2 setia tak berbatas. Julian dan Anesha tertidur berbagi ruang di sofa memanjang di tengah ruang rawat Rinjani. Keduanya hanya terduduk, Anesha bersandar pada lengan kokoh sang papa. Hari ini keduanya memang kompak berjaga. Anesha kekeh ingin menunggui sang mama karena dia tak biasa sendirian di rumah tanpa kehadiran mama papa di dekatnya. Rinjani tidur sejak jam 8 malam setelah minum obat tadi. Di tengah malam ini tiba-tiba ia kebangun dan ketika membuka mata, dia melihat suami dan putri bungsunya tertidur di sofa. Ya ampun kalian! Gumam Rinjani sambil tersenyum hangat. Rinjani sudah merasa lumayan baikan. Dia pun perlahan bangkit dari duduknya, duduk sebentar di tepian berangkar, dan nalurinya sebagai seorang istri sekaligus ibu tergerak ingin menyelimuti suami dan putri gadisnya itu. Dengan langkah agak gontai sambil menarik tiang infus, Rinjani berjalan menghampiri keduanya lalu mengambil sebuah selimut yang ada di sofa single di sebelah sofa memanjang itu. Sontak Julian terbangun dan cukup terkaget mendapati Rinjani beranjak dari ranjang dan menghampiri untuk menyelimutinya. Sayang, kamu mau kemana? Mau ke kamar kecil? Tanya Julian begitu siap siaga. Iya, Mas. Sekalian nyelimutin kalian, AC-nya nggak dimatiin pula, pasti kalian kedinginan. Kata Rinjani. Julian melirik ke sisinya dan Anesha juga sedang terlelap sambil bersandar kepadanya. Julian membelai kepala Anesha lalu perlahan membenarkan posisi Anesha agar terbaring lebih nyaman di sofa itu. Kamu pastu pegel, kamu bisa tidur di brankarku, Mas.
Kata Rinjani jadi kasihan pada Rinjani. Gak apa-apa, nanti aku bisa tidur di sini. Kamu mau ke kamar kecil? Kenapa bangun sendiri? Kenapa nggak panggil dan bangunkan aku saja? Kata Julian lalu dia bangkit dan segera memapah Rinjani sambil menarik tiang infus itu dengan hati-hati. Maaf ya aku benar-benar merepotkan kamu, Mas. Kamu bicara apa sih? Siapa yang merasa direpotkan? Ini kan kewajibanku, sayang. Julian menunggui Rinjani sampai selesai. Dia benar-benar definisi menjaga Rinjani yang sedang sakit. Setelah selesai, Julian kembali membimbing langkah Rinjani yang agak gontai itu dan membantunya kembali nyaman terbaring di atas ranjang. Tak lupa Julian juga menyelimutinya. Aku nggak tahu sampai kapan sistem imunitasku kembali membaik, tapi rasa pening dan mual masih sangat dominan dan aku sempat pesimis kalau aku akan terbaring untuk waktu yang lama di sini. Kamu harus positif, kamu harus bangun sugesti dari dalam diri kamu kalau kamu akan segera pulih. Tapi, kalaupun kamu butuh waktu lama di sini, tentu saja aku akan menunggui kamu setiap saat kalau kamu maunya begitu. Biar aku serahkan beberapa tugas pada orang kepercayaanku sampai kamu benar-benar sembuh. Jangan. Kan bisa gantian sama Rani, atau kamu bisa minta Bi Isah atau Bianti ke sini, buat gantian sama kamu. Nomor way, aku yang paling wajib di sini, kalau ada agenda penting di perusahaan, baru aku akan minta A+ ke Rani. Rinjani menatap Julian dan tiada henti ia merasa beruntung dimiliki oleh suaminya itu. Hanya saja, bayang-bayang Ruby tiba-tiba menghantui dan menciptakan rasa resah di hati Rinjani. Tidurlah, atau kamu mau makan sesuatu? Bawa aku pergi ke kantin sekarang. Kata Julian. Gak usah, Mas. Justru kamu kelihatan gak makan apapun sejak tadi. Apa kamu gak lapar? Enggak kok. Tadi Anesha membawakan cemilan dan kami makan sama-sama pas kamu tidur. Aku lupa tanya sama Anesha soal Ruby, apa tadi pagi Ruby lama di rumah? Atau langsung pulang begitu Anesha berangkat ke sekolah? Rinjani malah membahas soal Ruby. Jujur saja Julian sedikit malas untuk membahas Ruby lagi. Terlebih Julian pun mulai merasakan gelagat aneh dari gadis 28 tahun itu. Entah. Ya udah kamu tidur lagi aja ya. Aku akan tetap di sini sampai kamu benar-benar terlelap. Kata Julian lalu menaikkan selimutnya agar menutup sampai ke bawah dada Rinjani. Ruby itu anaknya Mbak Farhana. Kamu juga tahu, kalau di masa lalu, Mbak Farhana pernah meresahkan buat aku pribadi. Aku nggak tahu, apakah ini prasangka atau apa ya disebutnya, tapi aku rasa nggak mungkin Ruby punya niat nggak baik buat kita. Ungkap Rinjani masih ingin membahas. Mau tak mau, Julian pun akhirnya merespon bahasan Rinjani. Jangan biarin hal-hal kayak gini mempengaruhi kamu, mempengaruhi ketenangan kamu. Iya sih. Mungkin memang aku yang terlalu berlebihan. Tidur cukup dan sugesti positif dari dalam diri, kamu akan membantu kamu lebih cepat buat sembuh. Iya, Mas. Good night, ke-1 love you. Julian memberikan sebuah kecupan di pipi dan di kening Rinjani sebelum Rinjani tidur kembali. Sandarkan kepala kamu di sini, Mas. Rinjani menepuk bantalnya dan menggeser kepalanya agar Julian bisa duduk di kursi di pinggir ranjang sambil menyandarkan kepalanya di bantal milik Rinjani. Oke. Sahutnya lalu dia pun mendekatkan kepalanya ke kepala Rinjani sehingga mereka bisa berdekatan walau hanya separuh dari raga mereka saja. Sampai sejauh mana kamu akan setia ke aku, Mas? Rinjani berbisik halus. Sejauh mungkin, tidak terbatas. Jangan pernah berubah ya, Mas. Aku akan selalu membutuhkan kamu dan kesetiaan kamu selamanya. Nggak akan. Aku nggak akan pernah berubah. Aku akan selalu jadi aku yang setia mencintai kamu. Rinjani sedikit lebih tenang. Kalau begini, dia pun bisa menghabiskan sisa malam ini dengan tidur nyenyak tanpa memikirkan soal Ruby lagi. Julian berjaga dan tetap di tempatnya sampai Rinjani benar-benar lelap. Setelah memastikan Rinjani nyenyak, Julian kembali memberikan sebuah kecupan, lalu dia kembali kepada Anesha dan tak lupa Julian juga membenarkan selimut Anesha.
Barulah Julian bisa mengistirahatkan lelahnya setelah kedua bidadari cantiknya tertidur nyenyak. Kamu lagi apa, Bay? Tumben pagi-pagi udah sibuk banget di dapur. Sapa Farhana keheranan karena di pagi buta, dia mendapati Ruby sedang sibuk di dapur. Lagi bikinin bubur. Jawab Ruby. Bubur buat siapa? Kamu mau makan bubur? Tinggal beli aja sih di depan sana. Bukan buat aku, Mam. Lantas? Ya buat Tante Rin lah. Tante Rin udah dapat takaran makanan serta takaran gizi yang baik dari rumah sakit. Bukannya apa-apa, Mami sangsi kalau bubur kamu akan dimakan. Kata Farhana meragukan pengorbanan Ruby. Enggak lah, Mam. Terakhir dengar kabar, katanya Tante Rin susah makan. Mana tahu, Tante Rin tiba-tiba lahap makan bubur buatan aku, iya kan? Tapi Ruby terlihat begitu antusias. Farhana tak bisa mencegah. Ruby menjadi semakin keras kepala dan tak menerima masukan serta saran dari siapapun. Sama keras kepalanya seperti orang yang sedang jatuh cinta. Don't try to honey. Jangan berusaha terlalu keras, sayang. Itulah yang Farhana maksud dan Ruby tak mengerti apa maksud perkataan sang Momi barusan. Aku nggak ngerti maksud Momi. Tapi, menunjukkan rasa peduli. Apa salah? Tante Rin udah baik banget ke aku. Aku udah kayak ke keluarga sendiri. Makanya aku mau menunjukkan rasa empati dan rasa peduliku ke Tante Rin. Mam, don't worry, oke? Kamu punya tujuan lain. Farhana mulai menunjukkan rasa curiganya pada Ruby. Tujuan apa sih? Please ya Momi buang jauh-jauh pikiran gak bener Momi. Momi merasa ada yang berbeda dari gelagat kamu belakangan ini, bye. Buburnya udah selesai, tunggu dingin sementara aku mau mandi dulu. Kalau Momi mau, Momi boleh coba juga bubur buatanku, bye, aku mandi dulu ya. Ruby pergi begitu saja dan meninggalkan Farhana dalam keadaan yang semakin resah. Ruby, ada apa dengan kamu? Gumam Farhana sambil menatap kepergian Ruby yang semakin jauh menuju ke kamarnya yang ada di lantai 2 rumah. Farhana tidak tahu pasti, tapi nalurinya sebagai ibu bisa merasakan kalau sedang ada yang tidak beres pada sikap putri semata wayangnya itu. S2 First Day in America. Setelah puas beristirahat, Al dan Nayara pergi ke suatu tempat di pusat kota. Mereka memasuki kawasan pusat perbelanjaan tak jauh dari komplek Harvard University, tempat Al menimba ilmu. Sebelum pergi ke pusat perbelanjaan untuk berburu barang-barang incaran, Al dan Nayara lebih dulu menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di Harvard Square tak jauh dari letak gedung apartemen mereka berada. Harvard Square adalah pusat sejarah dan budaya di Cambridge. Kawasan itu adalah rumah bagi toko-toko, restoran, dan teater. Alun-alun ini berada di persimpangan Barrow Street, John F. Kennedy Street, dan Massachusetts Avenue. Ini telah ditetapkan sebagai tempat bersejarah nasional. Jadi kalau ke kampus, kamu cuma perlu jalan kaki aja ya? Tanya Nayara yang terlihat manis dalam balutan midi dress bermotif floral berwarna cerah. Saat ini di Amerika masih ada di pertengahan musim panas, sehingga Nayara membawa beberapa pakaian berbahan tipis menyerap keringat, tapi juga yang tidak terlalu mengeksposi bagian tubuh dan kulit mulusnya. Ya, jaraknya cuma beberapa ratus meter, nggak sampai 1 kilo. Di sini nggak ada abang ojek pangkalan yang bisa diajak ngebut sat-sat ya kalau lagi buru-buru. Canda Nayara. Al tertawa lalu merangkul Nayara karena gemas. Kalau lagi kangen sama suasana Jakarta, aku bahkan random berkeliling berharap ketemu sama abang bakso gerobakan. Canda Al juga. Haha, kebayang nggak sih kalau di sini ada gerobak bakso yang parkir? Jangan lupa sebelahan sama meja penjual es kelapa muda. Hehe, ada-ada aja. Bisa bikin betah sih kalau itu. Ngomongin es kelapa, jadi haus nih. Kamu haus nggak? Mau minum apa? Apa ya? Nayara mengedarkan matanya mencari outlet penjual makanan dan minuman ringan.
Nayara tidak akan menemukan keramaian penjualan makanan seperti yang biasa ia temukan di alun-alun di negeri sendiri. Di tempatnya berpijak saat ini hanya ada beberapa food truck dan penjual yang berjualan di dalam toko. Apa aja deh, aku ikut rekomendasi kamu aja. Ya udah, coba Boston Cool aja ya. Jadi semacam milkshake gitu, yakin deh pasti kamu suka. Kata Al. Oke. Nayara mengikuti kemanapun Al membawanya pergi. Al sudah bertahun-tahun tinggal di kota itu, pasti Al sudah banyak tahu soal kota yang sedang dijelajahnya sekarang. Selain membeli minuman untuk menyegarkan rasa dahaga, Al juga membelikan banyak makanan untuk Nayara, makanan-makanan yang biasa Al santap di waktu senggangnya jika sedang tidak kangen dengan makanan Nusantara. Selain jalan-jalan dan jajan-jajan, sesekali mereka juga mengabadikan momen dengan mengambil foto bersama-sama. Tapi lebih seringnya Al yang diam-diam mencuri potret candid Nayara. Al menjadikan foto Nayara sebagai penguasa galeri ponselnya saat ini. Walaupun sudah resmi menikah, tapi hubungan Al dan Nayara saat ini malah lebih seperti masih pacaran. Karena sebelum menikah mereka belum sempat pacaran serius, jadilah sekarang mereka menjadikan kebersamaan mereka seperti dua insan yang sedang hangat-hangatnya pacaran, apalagi mereka masih terlihat begitu muda. Update Nayara terlihat oleh Wimala yang sedang berjemur santai di balkon kamarnya. Dia bahagia untuk Nayara, tapi dia juga tak munafik kalau ada setitik rasa sesal sambil membayangkan andai ia tak berkhianat dari Al. Kalian pasti bahagia banget. Senyum kalian mengatakannya, tapi kalian benar-benar berhak bahagia, batin Wimala sambil terus scroll. Ia tak ingin melewatkan momen menyenangkan di antara Al dan Nayara walau hanya bisa dilihat dari status yang dibagikan oleh Nayara. Wimala belum sadar kalau di balik jendela ada Felix yang hendak menghampiri dengan segelas susu di tangan. Sebelum pergi kuliah, Felix memang selalu menyempatkan diri untuk memberikan perhatian kecil untuk Wimala. Felix tidak lantas menghampiri. Felix sejenak diam dan melihat Wimala sedang melihat-lihat potret kebahagiaan Nayara dan Al lewat layar ponselnya. Pasti kamu nyesel kan udah berkhianat dari Al? Tapi aku nggak bisa nyalahin kamu, Wim. Aku maklum kalau di hati kamu masih ada perasaan menyesal. Ini semua memang kesalahan kita berdua, maafkan aku, batin Felix mendadak menjadi seorang softboy yang menyadari salah dan dosanya. Setelah cukup yakin, Felix pun beranjak dan menghampiri Wimala yang sedang duduk santai di teras balkon kamar itu sambil menikmati guyuran sinar matahari. Wim, aku berangkat kampus dulu ya. Ucap Felix lumayan mengagetkan Wimala. Oh iya, jangan lupa nanti sorenya kita check up ya. Ingatkan Wimala. Oke, cuma ada 2 mata kuliah aja kok hari ini. Aku pasti pulang cepat. Kamu lagi apa di sini? Oh ya, nih kamu lupakan belum minum susunya. Kata Felix selalu menaruh gelas susunya di dekat Wimala. Ya lagi gini aja, balkon ini adalah tempat ternyaman di pagi hari. Kenapa lesehan di lantai? Bin bagnya nggak dipakai. Bin bagnya kekecilan. Udah nggak nyaman dipakai. Apa kamu nggak lihat? Nih aku udah mengembang ke samping ke depan ke belakang gini. Felix hanya tertawa geli. Wimala memang sudah sangat banyak berubah. Dia sudah menjadi seorang bumil pada umumnya yang mengalami perubahan drastis pada fisiknya. Nah kan, kamu juga ngetawain. Protes Wimala. Aku nggak ngetawain perubahan fisik kamu, aku cuma ngetawain cara ngomong kamu yang ketus-ketus gemes gitu. Sanggah Felix. Ih. Gak ada masalah kok, buat aku, perubahan ini justru malah bikin kamu tambah glow up. Puji Felix. Bohong banget. Udah sana cepat berangkat biar gak kejebak macet. Kata Wimala. Iya. Aku berangkat dulu ya. Pamit Felix lalu mengelus kepala Wimala dan pergi. Oh ya makasih lo susunya. Habiskan. Oke. Setelah pamitan, Felix pun beranjak dan bersiap untuk pergi. Ini buat Tante Rin, kata Ruby sambil menyiapkan satu wadah bubur di meja kecil Rinjani.
Dan ini ada buat Om Julian dan Nesha. Ucapnya lagi lalu berjalan ke arah sofa sambil menyimpan 2 wadah makanan yang dikemas dengan sangat rapi. Rinjani sekarang mulai waspada dan tidak terlalu welcome pada Ruby. Konspirasi Rani mulai semakin mempengaruhinya. Walaupun dia berusaha keras menyangkal rasa curiganya terhadap Ruby, tapi makin ke sini, Ruby semakin menunjukkan sikap mencurigakan itu. Aku kira Anesha masih di sini, jadi aku simpan aja ya, siapa tahu Anesha nanti langsung ke sini sepulang sekolah. Silakan Om belum sempat ke kantin buat nyari sarapan kan? Kata Ruby dengan perhatian penuh. Rinjani tak lepas memicingkan mata ke arah Julian dan Ruby berada sekarang. Julian sangat merasakan atmosfer di hati Rinjani saat ini. Ngapain kamu repot-repot bawain makanan? Tanya Rinjani agak sinis. Aku yakin kalau makanan rumah sakit tuh kurang enak, Tante. Makanya aku bikin bubur spesial yang aku kasih bumbu lebih yang akan bikin Tante Rin berselera. Biar Tante Rin makamnya banyak dan cepat pulang dari sini. Kamu nggak usah repot-repot. Kamu nggak perlu melakukan ini semua. Ruby menoleh ke arah Rinjani dan merasa kalau nada bicara Rinjani berbeda. Tante marah sama aku? Tanya Ruby dengan wajah kecewa. Julian benci situasi ini. Inginnya dia tak membiarkan Ruby leluasa masuk ke dalam ruangan Rinjani, tapi bagaimana caranya? Julian pun tidak tahu. Tante Rin serius marah ke aku? Ada apa? Apa Tante nggak suka aku datang ke sini bawain makanan buat Tante Rin sama Om Julian? Ruby bersiap untuk memposisikan diri sebagai seorang korban, alias playing victim. Aku nggak nyangka Tante Rin kayak gini. Seumur-umur aku kenal Tante Rin, baru kali ini aku disambut nggak baik kayak gini. Ruby tampak sedih dan berhasil membuat Rinjani dan Julian merasa tidak enak. S2 situasi yang rikuh. Jauh lebih baik kalau kamu nggak repot-repot datang ke sini. Terima kasih buat perhatiannya, tapi sikap kamu ini sudah menciptakan suasana yang tidak nyaman buat istri saya. Dan itu pasti akan berpengaruh pada stabilitas kesehatannya. Tanpa ragu, Julian menegur Ruby dengan wajah dingin dan nada bicara yang tegas. Mas, Rinjani malah mengkhawatirkan perasaan Ruby. Rinjani masih sempat mencoba menenangkan Julian agar tidak lagi menegur Ruby seperti itu. Apalagi Ruby langsung terbungkam dan wajahnya menjadi mendung. Dia udah bikin kamu gak nyaman kan, sayang? Apa maksud dia bertanya dan menuntut kamu kayak tadi? Udah jelas dia bertanya dengan tujuan buat menekan dan memojokkan kamu. Kata Julian secara belak-belakan. Ruby semakin tersentil dan sekarang dirinya lah yang terpojokkan. Apa yang dikatakan oleh Julian memang kenyataan yang Ruby rasakan saat ini. Barusan tadi, Ruby memang mencoba menekan dan memojokkan Rinjani dengan memainkan perannya seolah sebagai korban yang disambut tidak baik oleh orang yang dijenguknya. Secara psikologis, Ruby pikir itu akan menimbulkan rasa bersalah di hati Rinjani dan membuka peluang bagi dirinya untuk semakin merapatkan posisi di antara Julian dan Rinjani. Kenapa? Apa ibu kamu yang mempengaruhi kamu? Tanya Julian malah melebar dan menyeret Farhana. Mommy? Kenapa Om bawa-bawa Mommy? Protes Ruby. Udah, Mas. Udah. Rinjani masih mencoba meredam Julian. Om sama Tante ini emang udah berprasangka buruk ke aku ya? Pakai nyeret Mommy aku yang gak ada hubungannya. Oke, maaf kalau begitu. Maaf kalau aku udah bikin kalian gak nyaman. Kayaknya niat baik aku emang gak cukup baik buat kalian. Entah apa yang mendasari kalian berpikir yang gak baik terhadap aku. Ruby mengemasi lagi semua makanan yang dibawanya. Dia memasuk-masukkan wadah-wadah itu ke dalam tas dan kemudian melempar tatapan benci ke arah Rinjani. Terima kasih buat prasangka buruknya, Tante. Terima kasih banyak. Ucapnya dengan tegas, dan anehnya, hanya Rinjani saja yang disasar dengan tatapan kebencian itu. Julian tidak menghiraukan Ruby, yang pasti dirinya juga merasa kesal dengan kedatangan Ruby. Ruby benar-benar pergi dengan harapan Julian menyusul dan meminta maaf.
Kenapa bisa mereka berpikiran kayak gitu? Apa sikapku terbaca? Apa gelagatku terlalu jelas? Kenapa sih? Pertama kali aku jatuh cinta. Kenapa harus sesulit ini? Ucap Ruby di dalam hati di sepanjang koridor menuju ke pintu keluar dari deretan ruang rawat kelas VVIP di rumah sakit besar itu. Mana? Om Julian sama sekali nggak merasa bersalah ke aku. Gumam Ruby sambil menoleh dan dia tidak menemukan siapapun. Ruby berdiri di depan pintu lift menunggu liftnya terbuka untuknya. Sesekali Ruby menoleh ke belakang dan masih berharap Julian menyusul. Apakah Julian menyusul? Julian duduk di tepi ranjang Rinjani dengan perasaan gusar. Dia merasa kalau Ruby sudah berniat menjadi duri di dalam ketenangan hidupnya. Kayaknya kita terlalu berlebihan menanggapi Ruby, Mas. Gak enak jadinya, ini menghancurkan hubungan baik di antara kita semua. Kata Rinjani dengan mimik wajah risau. Biarin aja. Saat masih kecil kita bisa mengasuhnya, tapi saat sudah dewasa, dia bisa jadi bumerang dan membuat ketenangan kita terusik seperti ini. Tukas Julian. Bagaimana bisa Ruby berpikiran buat mengganggu ketenangan kita? Apa yang ada di dalam pikiran Ruby? Ya Allah. Ingat ibunya dulu seperti apa? Mungkin itu juga yang diwariskan Farhana pada putrinya. Julian benar-benar menunjukkan kemarahannya tanpa ragu. Udah, Mas. Jangan diperpanjang lagi. Dan kita nggak perlu minta maaf sama dia. Kita nggak perlu mencoba memperbaiki hubungan. Aku tuh nggak mau kalau suatu hari nanti akan ada kesalahpahaman yang datang di saat kita lengah terus menimbulkan pertengkaran di antara kita. Aku nggak mau, sayang. Benar-benar nggak mau. Julian sangat antisipatif. Sebelum Ruby jauh melangkah, dia sudah pasang badan agar tidak ada yang mampu menggoyahkan pernikahannya. Mengetahui Julian sedang dalam kondisi emosi, Rinjani lantas mengusap-usap dada Julian agar Julian merasa tenang dan merasa lebih baik. Rinjani tidak lagi menyahut perkataan Julian. Tidak membantah apalagi memanas-manasi. Sebagai seorang ibu, tentulah Rinjani sedikitnya memposisikan diri jika Ruby adalah anaknya. Begitu banyak pertimbangan di dalam hatinya sehingga membuat Rinjani kesulitan untuk menentukan sikap. Di hari-hari berikutnya, para karyawan bergantian membesuk Rinjani. Selain mereka, beberapa klien yang sudah akrab bahkan Rama dan Bening juga datang untuk membesuk dan mengirimi doa untuk kesembuhan Rinjani. Sehingga 4 hari setelah dirawat intensif di rumah sakit, akhirnya Rinjani dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang dengan syarat bed rest selama 2 minggu ke depan. Apa? Mama dirawat di rumah sakit selama 4 hari? Sejak kakak berangkat ke sini? Al kaget bukan kepalang saat mendengar kabar dari Rinjani dari Anesha setelah 4 hari berlalu. Saat ini Al sedang duduk santai di balkon apartemen sementara Nayara sedang memasak mie instan di dapur yang ada di sudut dalam ruang apartemen. Sehingga Nayara tidak mendengar rasa kaget Al atas kabar dari adiknya. Nayara anteng-anteng saja meracik mie instan agar tersaji lebih estetik untuk menu makan siangnya dengan sang suami. Iya, Kak. Emang sengaja sih nggak ngabarin ini sama Kak Al pas Mama masih di rumah sakit karena emang Mama yang minta? Apa coba alasannya? Pakai nutup-nutupin begini? Gak lucu banget. Kakak juga kan anaknya Mama. Kok nggak dikasih tahu Mama dirawat di rumah sakit 4 hari pula? Al masih agak kesal dan marah-marah. Ya karena Mama nggak mau ngasih beban pikiran buat Kak Al sama Kak Nei yang lagi honeymoon di sana. Tapi alhamdulillah kok Mama udah fit lagi, so Kak Al nggak usah cemas lagi ya. Alasan Mama tuh klise banget. Kan sama aja, begitu kakak tahu sekarang. Kakak malah lebih cemas daripada pas kalian kasih tahu sejak awal. Kan udah, jangan marah-marah terus. Maksud Mama baik tahu, segitu sayangnya sama Kak Al sama Kak Ne juga. Maybe Mama juga takut kalau Kak Al tiba-tiba balik ke Jakarta begitu tahu Mama sakit. Tapi Mama udah benar-benar pulih kan? Ya udah. Aman kok, aku jagain Mama selagi Papa kerja. Papa tuh siap siaga jagain Mama 24 hours per day, 7 days per week buat Mama.
Serahin aja sama kami. Terus sekarang Mama udah tidur? Iya, udah malam di sini, Kak. Besok kalau Kak Al nelpon Mama, awas lu kalau sampai marah-marahin Mama gegara nggak dikasih tahu. Peringatkan Anesha pada sang kakak. Iya, ya. Kanei mana? Kok anyep banget di sana? Padahal masih siang kan? Lagi masak, nyiapin menu makan siang. Duh, udah ada yang masakin. Goda Anesha. Udah sana kamu tidur. Besok sekolah pagi kan? Ya. Ya udah deh, salam buat Kak Aneh ya. Have a nice honeymoon. Dia anak kecil tahu apa soal honeymoon. Udah sana cepet tidur. Ya. Bye-bye. Perbincangan Al dan Anesha sudah berakhir. Jujur saja, Al jadi kepikiran pada kondisi kesehatan Rinjani. Rasanya Al ingin teleportasi ke Jakarta dan memeluk sang mama walaupun hanya untuk beberapa saat saja. Maafin aku, Mah. Pasti mama kecapean karena ngurusin persiapan pernikahan aku sama Nei. Maaf aku nggak ada di saat mama sakit, aku sayang mama.